Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Untuk membedakan seseorang mulia di hadapan Allah bukan karena kegantengan dan kecantikannya, bukan karena jabatannya yang tinggi, bukan karena hartanya yang melimpah, dan bukan pula ilmunya yang tinggi. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya karena keimanan dan ketakwaannya. Pantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ciri-ciri seorang muttaqin yang dimana dia dimuliakan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah mampu melaksanakan kewajiban batin, salah satunya yaitu sabar. Di mana di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada kita
supaya kita berjiwa sabar dan bisa menjauhkan sifat-sifat kesombongan. Berarti kolerasi daripada bulan ini adalah di mana sebelumnya kita dilatih dan dididik selama 1 bulan lamanya, yaitu di bulan suci Ramadan, supaya kita berbuat sabar. Berarti bulan ini adalah melanjutkan dari bulan sebelumnya atau kolerasinya. Dalam arti kesabaran ini bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi harus berkesinambungan terus menerus kita bersabar. Di mana di bulan suci Ramadan kita bersabar, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menahan lapar, menahan hawa nafsu. Dilanjutkan di bulan Zulhijjah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala melatih kepala kita supaya kita berjiwa sabar, di mana kesabaran ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan predikat dan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah, yaitu hamba yang muttaqin. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim oleh salah satu hamba Allah yang salih, yaitu seorang ayah dan seorang anak, diperankan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berjiwa sabar. Dia punya istri asalnya satu, Sarah, tapi Sarah ini terkenal wanita yang paling cantik di Mesir di waktu itu, tetapi tidak dikaruniai anak atau keturunan. Lama kemudian Nabi Ibrahim dan Sarah mencari lagi pembantu, yaitu yang namanya Hajar. Hajar juga tidak kurang cantik, tidak kalah cantik oleh Sarah. Lama kelamaan takutnya menimbulkan fitnah, karena di rumahnya ada selain Sarah ada lagi perempuan. Akhirnya Sarah merujuk sang suaminya, karena sudah lama dia tidak punya keturunan. Akhirnya ditikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Setelah ditikahkan dengan Siti Hajar, sudah lama juga, pas usia 100 tahun, istrinya 80 tahun, dikarunia anak oleh Allah, yaitu dari Hajar yang namanya Ismail. Karena satu rumah di waktu itu, akhirnya Siti Sarah merasa cemburu. Akhirnya dibujuklah sang suami, wahai Kakanda, tolong Kakanda pindah dari sini, yaitu ke suatu tempat yang begitu tandus, jurang yang begitu tandus, yang sekarang jadi Masjidil Haram Al-Mukarramah. Disitulah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membesarkan sang anaknya yang namanya Ismail. Singkat cerita, begitu Nabi Ismail alaihissalam sudah berjalan sendiri, tidak merepotkan kedua orang tuanya, bahkan dia bisa membantu kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi pimpinan di waktu itu di keluarganya, beberapa kali mimpi di waktu tidur bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim supaya Ismail disembelih. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunai. Dikala Nabi Ismail alaihissalam bisa berdikari sendiri, tidak merepotkan lagi kedua orang tuanya, bahkan bisa membantu kedua orang tuanya, dipanggil oleh sang ayah, wahai anakku, marilah ke sini. Ada apa geranan? Sang ayah memanggil saya. Inni aroni fil manami, kata Ibrahim, wahai anakku, ayah ini bermimpi di waktu tidur. Apa ayahku? Isi daripada
mimpi ayat anni adzbahuka, wahai anakku tercinta, ayah punya anak satu-satunya engkau, tetapi ayah ini diperintahkan oleh Allah harus menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Jawab Ismail, qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku tercinta, apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apapun, sekalipun saya disuruh oleh Allah harus disembelih, if'al ma tu'mar, silahkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, tentu ayah akan menemuiku bahwa aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya dibuktikan, berunding bertiga, ayo kita berangkat ke satu tempat, ke gunung yang disebut dengan Bethlehem, suatu tempat menyembelih seekor kambing atau sapi atau tempat berkurban. Di situ sampai sekarang berlaku di Bethlehem. Di perjalanan yang pertama berangkat, karena diaping oleh kedua orang tuanya Ibrahim dan Siti Hajar, Ibrahim yang paling pertama agak jauh sedikit. Di perjalanan dicegal oleh setan. Wahai Ismail, mau kemana kamu? Jawab Ismail alaihissalam, saya diperintahkan oleh Allah melalui mimpi sang ayahku. Apa mimpinya? Bahwa aku harus disembelih. Apakah kamu rela? Kata si setan. Jangankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, saya siap untuk melaksanakannya. Lantas Nabi Ibrahim mengambil kerikil, kemudian dilemparkan ke si iblis atau ke si setan tadi dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar rajman lissayatin waridon lirrahman, dengan melemparkan batu kelikir dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang diberlakukan, yaitu melontar jumroh Aqabah 7 kali. Berhasillah Ismail. Kemudian yang kedua, sang ibunya, wahai Hajar, kamu mau kemana? Saya ini diperintahkan oleh suamiku untuk mendampingi anakku, yaitu Ismail. Apa tujuannya? Hajar, bahwa anak saya diperintahkan oleh Allah harus sembelih. Apakah kamu tidak sayang terhadap anak? Tentu saja, tetapi karena ini perintah Allah, kamu jangan coba-coba menghalangi ini. Akhirnya Siti Hajar juga mengambil kerikil 7 butir, dilemparkan satu persatu kepada si setan atau si iblis tadi dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin waridon lirrahman. Selamatlah Siti Hajar. Yang ketiga, sang ayah, Ibrahim, mau kemana kamu? Kamu berapa puluh tahun berumah tangga dengan Sarah dan termasuk Hajar, berapa puluh tahun tidak dikenal anak, sementara sekarang sudah dikenal anak oleh Allah. Kenapa kamu tega untuk membunuhnya? Kamu setan, jangan coba-coba menghalangiku, karena ini perintah Allah. Ibrahim alaihissalam mengambil batu kerikil juga, kemudian dilemparkan ke si setan ini satu persatu dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin waridon lirrahman. Begitu nyampe ke Bethlehem, berhasillah ketiga orang ini dengan godaan setan tadi, dan termasuk orang yang sabar. Dibuktikan falamma aslama wa tallahu lil jabin, Ismail sudah ditidurkan. Kemudian Ibrahim mengambil goloknya yang beberapa bulan diasah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disembelihkan kepada Ismail alaihissalam, tetapi tidak mempan. Akhirnya ada yang mengundang, ada yang memanggil, wahai Ibrahim, benar itu mimpi kamu, tetapi kami akan menguji kepada kamu, karena waktu itu kamu di Mesir, kamu janji setiap minggu kamu menyembelih seekor unta
tetapi bukan dimakan oleh keluarga kamu dan keluarga, tetapi disedekahkan semuanya. Jawab kamu, jangankan seekor unta, anak pun akan saya sembelih, karena di waktu itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Hadirin sidang Jumat, akhirnya dipinta oleh Allah janji Ibrahim alaihissalam. Akhirnya karena kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah, larangan Allah, dan terhadap musibah yang begitu besar yang dialami, akhirnya Allah menggantikannya dengan seekor kibas yang begitu besar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas apakah jaminannya bagi orang yang sabar yang akan mendapatkan predikat yang muttaqin? Allah menjanjikan dalam surah Az-Zumar ayat 10, penghujung ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahalanya orang-orang yang bersabar bighairi hisabin, tanpa hisaban, langsung masuk surga. Artinya sabar itu adalah oleh para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Sabar fil wajibat, apabila Allah dan Rasulnya memerintahkannya, walaupun tidak cocok dengan hati kita, tidak cocok dengan nafsu kita, tetapi ini perintah Allah, siap untuk dilakukan dan dilaksanakannya. Yang kedua, sabar fil haramat, artinya sabar terhadap larangan Allah dan Rasulnya, walaupun cocok dengan keinginan, bahkan ramai melakukannya, tetapi ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, siap untuk menjauhinya. Yang ketiga, sabar fil musibah, apabila Allah menguji kepada kita, kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, orang tua kita, sabar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi hisabin, masuk surga tanpa hisaban. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak berjiwa sabar terhadap kewajiban, tidak sabar terhadap larangan Allah, tidak sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di luar ayat Al-Qur'an atau surat yang tersirat yang disebut dengan hadis kursi, malam yasbur ala balai walam yaskur ala nikmati watlub fal yakhruj min bainas samai wal ard. Kata Allah, barang siapa yang tidak sabar terhadap ujianku dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, fal yakhruj min bainas samai wal ard, silahkan, kata Allah, keluar dari di antara langit 7 dan bumi 7. Wal yatlub rabban siwa'i, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mau berangkat kemanapun kita tidak lepas dari bumi Allah dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hasil daripada didikan atau edukasi daripada bulan suci Ramadan dan bulan Dzulhijjah membuahkan supaya kita berjiwa sabar. Di mana berjiwa sabar, insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang terhormat, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa hanya satu-satunya tempat yang paling nikmat, yaitu surganya Allah. Allah menjanjikan dalam surah Ali Imran, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah telah menciptakan surga, di mana surga itu luasnya seluas langit 7 dan bumi 7. Uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi nati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'i wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik شهيد العرب والعجام وإمام طيبة والهرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى